Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang larangan zina dan hukumnya. Sebelum menjelaskan materi, perkenalkan nama kelompok dari kelompok 7, yaitu Nafia Mufarikah dengan NIM 201040773, Niza Arum Safitri dengan NIM 201040773, dan Aisyah Syafaadila dengan NIM 201040774. Pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina adalah istilah hukum Islam yang merujuk pada hubungan seksual yang melanggar hukum. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Meskipun rajam untuk zina tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun semua setuju atas dasar hadis bahwa itu akan dihukum dengan rajam jika pelakunya adalah muhsan, dewasa, bebas, muslim, dan telah menikah. Dengan beberapa memperpanjang hukuman ini untuk kasus-kasus tertentu lainnya dan hukuman yang lebih ringan yang ditentukan dalam skenario lain. Menurut jurisprudensi tradisional, zina harus dibuktikan dengan kesaksian 4 saksi mata tentang tindakan penetrasi yang sebenarnya, atau pengakuan yang diulang 4 kali dan ditarik kembali kemudian. Pemerkosaan secara tradisional dituntut di bawah kategori hukum yang berbeda yang menggunakan aturan pembuktian yang normal. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Adapun zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan ini adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua yaitu ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina. 1. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. 2. Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Hukuman bagi orang yang menuduh zina. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukum tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar yang diyakini bahwa tidak terjadi perzinaan. 2. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Dampak negatif dari zina, yaitu 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Dalil-dalil larangan zina. Yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Secara umum surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Yang kedua, yaitu ada surat An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Berdasarkan surat An-Nur ayat 2, pelaku perzinaan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinaan itu sudah muhsan atau pernah menikah, sebagaimana ketentuan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka diterapkan hukuman rajam. Hadis tentang larangan mendekati zina. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berarti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berhalwat atau menyepi dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berarti barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Upaya pencegahan dari perbuatan zina. 1. Menjaga pergaulan yang sehat. Yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kelima, memperbanyak kegiatan positif. Dan yang keenam, rajin berpuasa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.